Bab 3768. Roh binatang. Karena roh binatang itu akan muncul dalam waktu setengah jam, Geri Su hanya mengingatkannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua kelompok dengan cepat berpisah. Dari 4 orang di Lembah Bintang, Hari Song ditugaskan ke kelompok Erikin. 10 orang terbang untuk beberapa waktu dan datang ke wilayah hutan luar. Seperti orang lain, Erikin menemukan pohon yang menjulang tinggi dan bersembunyi di atasnya. Erikin sedikit menantikan kondensasi roh binatang dan energi bintang fajar. Lagi pula, setelah datang ke sini, dia belum melihat apa yang harus dia cari. Dan melihat ke depan, tempat ini sekilas terlihat tidak berbeda dengan hutan pagi kabut lainnya. Tetapi jika melihat dengan cermat ke arah tengah lubang, mereka dapat melihat bahwa untaian filamen hijau menyebar dari tanah pepohonan, perlahan mengembun di udara di tengah. Teman seiman Cheng, roh binatang 5 pola garis ini, kalau dihitung sebagai kultivator, mungkin setara dengan kekuatan tahap tengah fase penilaian 1 penurunan, jadi jangan-jangan terlalu khawatir. Melihat Erikin memerhatikan ruang terbuka di depan, Hari Song membungkuk untuk menghiburnya. Karena roh binatang ini hanya kekuatan biasa di 1 penurunan, kenapa kita butuh 10 orang untuk menghadapinya bersama? Tanya Erikin bingung. Karena roh binatang itu lebih dari 1. Jangan lihat roh binatang yang menjadi pemimpin memiliki 5 pola garis, tetapi akan ada jumlah yang berbeda dari binatang roh tingkat rendah yang muncul dan jumlah totalnya harusnya dapat mencapai 30 atau 40 ekor, sangat merepotkan. Hari Song pernah bertemu roh binatang sebelumnya, jadi dia sangat jelas tentang hal itu. Dan mereka adalah aura yang dibuat dari hutan pagi kabut dan mereka bisa disebut pupet tanpa jiwa. Mereka memiliki tubuh yang keras, pertahanan yang sangat tinggi dan tidak takut mati, jadi tidak perlu ragu untuk menyerang mereka. Banyak kultivator yang awalnya menganggap roh binatang ini sebagai musuh mereka, tetapi mereka semua menderita kerugian besar. Hal ini juga harus diperhatikan oleh teman seiman, jangan menarik terlalu banyak roh binatang sekaligus. Hari Song mengingatkan. Erikin mengangguk sedikit. Sederhananya, itu adalah kelompok yang keras seperti kura-kura dan itu adalah gaya bertarung yang ganas. Roh binatang tidak punya otak, jadi tidak khawatir akan terluka atau tidak. Jika seorang kultivator ingin bertarung sampai penuh dengan luka, dia pasti akan sial. Semuanya perhatikan. Energi bintang fajar ini akan mengembun dan terbentuk, siap beraksi. Pada saat ini, di pohon raksasa lain, Bobby Liu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Erikin juga melihat ke arah tengah di mana sesuatu yang hijau mulai mengembun. Tiba-tiba, sesuatu yang hijau tipis tiba-tiba berakselerasi dan mengembun. Dalam radius beberapa mil, semua pohon bergerak tanpa tertiup angin. Di tengah gemerisik cabang dan daun, aura hijau, seperti pita, ditarik ke inti sesuatu yang hijau ini. Segera setelah itu, sebuah reiki bersinar dengan cahaya bintang dan tiba-tiba mekar di sesuatu yang hijau. Seperti bunga mengambang, berkilauan dengan cahaya yang luar biasa. Sesuatu yang hijau yang tersebar melayang di sekitar dan mulai mengembun menjadi iblis monster tinggi dengan posisi merangkak. Roh binatang ini terlihat seperti beruang dan harimau. Mereka terlihat sangat kuat. Mereka bisa besar atau kecil, tetapi yang terkecil tingginya lebih dari 5 meter. Tampak sangat kejam dan mendominasi. Adapun bunga-bunga di mana energi bintang fajar memadat, mereka memadat menjadi roh binatang tertinggi yang berdiri dengan 2 kaki. Di dahinya,
5 garis cahaya bersinar dan sepasang mata berkedip dengan cahaya dingin, yang seharusnya disebut dengan roh binatang 5 pola garis. Melihat aura hijau ini memadat, ekspresi Erikin sedikit bingung. Dia baru pertama kali melihat yang disebut roh binatang, mengandalkan reiki di pepohonan, mengembun menjadi iblis monster, sungguh menakjubkan. Bahkan membuat Erikin merasa bahwa apa yang disaksikannya adalah semacam taktik ilusi. Namun, seharusnya hutan energi bintang fajar itu nyata, tetapi roh binatang ini tidak terlihat seperti sesuatu yang aslinya ada di dunia dewa atau daratan Jiushu. Teman seiman Cheng, itu sedikit merepotkan. Jumlah roh binatang yang muncul lebih dari 50, kata Hari Song cemas. Umumnya ada satu roh binatang 5 pola garis dan paling banyak 50 binatang roh yang melindunginya, dan kali ini bahkan lebih dari itu. Apa maksudnya ini? Erikin bertanya. Semakin banyak bawahannya, semakin kuat roh binatang ini pada level yang sama. Menurutku, binatang ini mungkin mendekati 6 pola garis, kata Hari Song dengan suara rendah. Teman seiman Cheng, ketika pertarungan dimulai, kamu harus menjauh dari roh binatang itu. Kemudian, Erikin melirik ke samping. Benar saja, Bobby Liu dan banyak kultivator juga memiliki ekspresi serius. Semuanya, bagaimanapun, energi bintang fajar telah terbentuk. Jangan pertahankan kekuatanmu. Mari kita pergi bersama dan membunuh roh binatang ini. Tetapi melihat bahwa baik roh binatang maupun energi bintang fajar sudah terbentuk, Bobby Liu menjadi tenang dan berteriak pelan. Ada ekstra pisau abadi di tangannya dan tiba-tiba terbang keluar. Di pohon lain, termasuk Hari Song, semua orang terbang keluar dan membunuh roh binatang itu. Membunuh roh binatang untuk menangkap energi bintang fajar adalah sesuatu yang harus dilakukan di hutan pagi kabut ini. Meskipun roh binatang itu sedikit lebih kuat, mereka harus melanjutkan. Gruar. Setelah semua orang muncul dan terbang keluar, raungan binatang buas di langit juga terdengar. Maksud dari keberadaan roh binatang ini adalah untuk melindungi energi bintang fajar ini. Melihat para kultivator berani menangkap mereka, mereka semua meraung dan mata mereka merah dan mereka bergegas maju. Dalam sekejap, puluhan roh binatang dan kultivator bertempur. Erikin tidak berdiam diri di tempat untuk mengamati, namun setelah terbang keluar, dia menemukan seekor roh binatang yang menyerbu secara acak. Karena dia ingin mencoba kualitas monster-monster ini, Erikin membalik telapak tangannya dan pedang kintong di tangannya, menghadap roh binatang, pedang menyapu. Terang. Pedang kintong bertabrakan dengan cakar tajam yang diangkat oleh roh binatang dan roh binatang sepanjang 3 meter itu terbang terbalik. Tapi Erikin mengangkat alisnya sedikit. Dibutuhkan 70% kekuatannya untuk menggunakan pedangnya. Walaupun dia langsung menjungkir balikkan roh binatang itu, dia tidak dapat memotong telapak tangan lawannya, malah hanya terdengar suara besi tergesek saja. Walaupun roh binatang ini hanya memiliki 3 pola garis, namun tingkat kekerasan tubuhnya terlihat jelas. Selanjutnya, Erikin mencoba beberapa kali lagi. Tidak seperti iblis monster, roh binatang di sini tidak memiliki kelemahan atau titik lemah. Seperti leher atau perut bagian bawah yang umumnya rapuh, tapi itu tidak ada untuk mereka. Sambil memikirkan sesuatu, dia menggerakkan pergelangan tangannya lagi dan bilah pedang kintong datang dan langsung menebas roh binatang itu. Kali ini, roh binatang itu mengerang setelah terbang keluar, tetapi tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Meskipun pertahanan luarnya luar biasa, itu masih rapuh di dalam.
kita masih dapat menggunakan metode serangan berat itu untuk mengirimkan kekuatan ke mereka untuk melakukan penyerangan. Melihat hal tersebut, Erikin pun menemukan kelemahan lawan. Tidak terlalu buruk, hanya sebuah roh binatang yang berperan sebagai bawahan pada tahap awal alam fase penilaian. Setelah itu, Erikin kembali mencoba ilmu sihir. Seperti hasil penyelidikan sebelumnya, bagian luar roh binatang ini juga memiliki kemampuan menahan ilmu sihir yang kuat. Bersambung.